Ya, dari sentimen of the day berikutnya kami akan mengajak Anda untuk menyimak topik of the day yang berhasil dihimpun oleh tim redaksi kami dan kembali dari komoditas dan kali ini komoditas perkebunan. Informasinya menarik, ini terkait dengan bahan baku 100% dari kelapa sawit yang akan digunakan sebagai bahan bakar pesawat dan diharapkan nantinya ini akan menambah sentimen positif dari sektor perkebunan kelapa sawit ke depannya. Dan berikut informasi selengkapnya, di mana Pertamina akan mulai memproduksi aftur dengan bahan baku 100% dari kelapa sawit pada Desember tahun ini. Tak hanya mengembangkan green energy dari CPO, Pertamina juga akan mengembangkan green energy dari sumber daya lainnya seperti algai, gandum, dan juga sorghum. PT Pertamina Persero akan mulai memproduksi aftur dengan bahan baku 100% dari kelapa sawit pada Desember tahun ini. Keinginan Pertamina untuk terus memproduksi green energy ini melihat kesuksesan Pertamina memproduksi green diesel atau D100 melalui pengolahan minyak sawit 100%. Direktur Utama Pertamina Niki Widiawati mengungkapkan Pertamina memiliki tugas dan peran penting menjalankan amanah dan pemerintah untuk menjaga ketahanan energi nasional. Untuk itu Pertamina terus berupaya menghadirkan inovasi-inovasi yang dapat berdampak luas bagi bangsa dan negara. Nike mengaku langkah ini sesuai arahan Presiden Jokowi yang menekankan pentingnya menghasilkan bahan bakar nabati dengan mendayagunakan sumber daya alam domestik untuk membangun ketahanan kemandirian dan kedaulatan energi nasional. Kedepan Pertamina tak hanya mengembangkan green energy dari CPO atau minyak kelapa sawit, namun juga dari sumber daya lainnya seperti algai, gandum, dan sorghum. Pertamina memastikan akan terus mendayagunakan segala sumber daya alam domestik untuk mendukung kemandirian dan kedaulatan energi nasional. Seperti diketahui, Pertamina telah menggunakan FAME untuk program biodiesel sejak tahun 2006 dan hingga tahun 2017 dan mampu menyerap FAME sebesar 9,2 juta kiloliter. Di 2018, Pertamina menjalankan program B20 di mana penyerapan FAME sebesar 3,2 juta kiloliter. Dan pada tahun 2019, serapan FAME meningkat tajam sebesar 5,5 juta kiloliter untuk program B30. Dan tahun 2020 ditargetkan meningkat menjadi 8,38 juta kiloliter. Implementasi program B20 dan B30 di tahun 2019 telah menghemat devisa negara sebesar 43,8 triliun rupiah. Dari tahun ini, Pertamina menargetkan penghematan devisa sebesar 63,4 triliun rupiah dengan serapan tenaga kerja sebanyak 1,2 juta orang. Dari Jakarta, Tim Liputan IDX Channel. Ya, pemirsa, temuan ini diharapkan nantinya dapat meningkatkan dari konsumsi dan produksi CPO di Indonesia dan diharapkan ini juga menjadi sentimen positif dari pola pergerakan CPO yang mengalami penguatan dalam beberapa waktu terakhir, peningkatan dari konsumsi secara global, kemudian juga peningkatan konsumsi dari domestik. Kita akan coba lihat data yang berhasil dirangkum oleh tim redaksi kami, bagaimana konsumsi kemudian juga produksi CPO di Indonesia dalam beberapa tahun terakhir. Data yang berhasil dirangkum oleh tim redaksi kami dapat Anda saksikan juga di layar televisi Anda. Kita akan coba lihat bagaimana realisasi produksi dan konsumsi sawit mulai dari tahun 2015 sampai dengan tahun 2019. Dapat Anda saksikan juga di layar televisi Anda. Di 2015 pemirsa, posisinya untuk dari produksi ada di 35,5 juta ton, meningkat di 2016, kemudian juga di 2017, 2018, dan 2019. Dari sisi produksi, terus mengalami peningkatan yang signifikan. Bahkan pada data terakhir, ini menempati posisi 51,828 juta ton dari sisi produksi. Begitu juga dengan dari sisi konsumsi, dari 2015 sampai dengan 2019, ini juga mengalami tren peningkatan di 8,309 juta ton di 2015, kemudian di 2019 sudah mencapai 16,73 juta ton. Ini dia realisasi produksi dan konsumsi sawit dari 2015 sampai dengan 2019 dalam satuan juta ton. Ya, dari konsumsi dan produksi, tim redaksi kami juga sudah berhasil merangkum bagaimana pola pergerakan dari harga CPO dalam beberapa waktu terakhir. Apakah memang trennya terus mengalami peningkatan? Kita akan coba lihat secara bersama-sama, dapat Anda saksikan juga di layar televisi Anda. Pergerakan dari harga CPO mulai dari 9 Juli sampai dengan pada perdagangan hari ini. Data yang berhasil dirangkum oleh tim redaksi kami dapat Anda saksikan juga di layar televisi Anda. Di 9 Juli berada di level 2451,5, kemudian di 10 Juli mengalami koreksi, dan begitu juga di posisi 13 Juli. Ini posisi dari harga CPO
tidak bergerak kemana-mana atau lebih tepatnya adalah bergerak flat. Namun mulai 14 Juli bergerak di 2492, di 15 Juli ini mengalami penguatan di 2541.5, di 16 Juli ada di 2599 dalam satuan ringgit Malaysia per ton. Peningkatan lebih disebabkan oleh posisi atau konsumsi di daerah-daerah tujuan ataupun negara-negara tujuan maksud kami yang menggunakan dari sumber energi CPO juga mengalami peningkatan dan juga membaiknya kondisi dari negara tersebut pasca pandemi dan aktivitas perdagangan dan industri juga sudah mulai bergerak kembali. Ya, itu dia topik of the day yang berhasil dirangkum oleh tim redaksi kami dan semoga bisa menjadi referensi untuk Anda. Dan kita juga tunggu bagaimana respon dari sektor saham-saham berbasis CPO ke depannya atau di perdagangan di minggu depan. Kita akan jeda terlebih dahulu. Di segmen selanjutnya kami akan mengajak Anda untuk melihat informasi emiten yang berhasil dihimpun oleh tim redaksi kami.